Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa menjalankan perkuliahan untuk mata kuliah Masail Fiqhiyah Al-Hadithah. Tema kita hari ini adalah hukum mengganti kurban dengan uang. Hukum mengganti kurban dengan uang menurut para ulama. Judul ini penting bagi kita semua dan kaum muslimin tentunya, karena nanti hasil daripada pertemuan perkuliahan ini atau kesimpulan dari pembahasan materi ini akan menjadi jawaban atas pertanyaan masyarakat muslim, bolehkah berkurban dengan uang? Dan ini selalu disampaikan, selalu dipertanyakan ketika mereka akan mengeluarkan kurban. Lebih-lebih ketika ada musibah atau bencana yang terjadi. Misalkan dengan adanya musibah gempa di Cianjur yang telah memakan ratusan jiwa dan menghancurkan bangunan, rumah, kantor, dan lain sebagainya. Tentu saja Cianjur, kemarin juga yang terbaru Garut, kemarin Garut juga diguncang gempa, walaupun alhamdulillah tidak separah yang di Cianjur. Tetapi kita melihat beberapa kiriman video dari teman-teman kita, ada juga kerusakan yang ditimbulkan, dan di Garut kemarin terakhir memakan korban jiwa 1 orang. Dan ada beberapa rumah yang hancur, yang rubuh karena gempa yang kemarin. Nah, dengan adanya situasi ini, sehingga muncul pertanyaan, apakah boleh harga uang kurban ini diberikan kepada mereka dalam bentuk uang? Ini menjadi pertanyaan yang selalu berulang. Maka diharapkan nanti setelah pembahasan ini kelar, kemudian juga sesi pertanyaan selesai, saya berharap pemakalah bisa merumuskan semacam pernyataan atau redaksi jawaban berupa kalimat, kata-kata yang berisi seperti fatwa lah, yang akan menjadi seperti fatwa bagi masyarakat muslim pada umumnya mengenai boleh tidaknya seseorang berkurban dengan uang. Nah, saya di sini sekarang menanti, dan saya tidak ingin membahas ini langsung ke inti permasalahan. Biarkan teman-teman para pemakalah menyampaikan tulisannya, menyampaikan ide, gagasannya, kemudian hasil analisa dan penelitiannya,
bagaimana kesimpulan yang didapat oleh teman-teman. Tentunya nanti akan diperkuat oleh teman-teman yang lain berupa masukan dan pertanyaan pada sesi yang kedua. Dan saya insya Allah nanti juga akan melakukan bimbingan, arahan supaya kesimpulan yang didapat nanti insya Allah benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, itu saja pengantar dari saya untuk masuk kepada materi, kepada Ayu Widya Afwan dan Putri Novianti, selamat untuk menyampaikan materinya. Siapa yang akan menjadi moderatornya? Moderatornya siapa? Insya Allah saya Ustadz. Siapa? Putri Novianti. Putri Novianti. Oke, kalau gitu nanti silakan Novi atur jalannya perkuliahan ini atau presentasi ini. Nanti berbagi makalah dengan Neng Ayu Widya untuk membacakannya, mungkin secara bergantian. Siap. Nanti setelah selesai pemaparan, tolong beri kesempatan teman-teman untuk mengajukan beberapa pertanyaan, atau paling tidak mungkin ada pendapat atau masukan, ada tambahan untuk melengkapi makalah ini. Kepada Neng Putri Novianti, saya persilahkan. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, yang mana telah memberikan kita berbagai nikmat sehat walafiat salah satunya, sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini untuk kuliah. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Masail Fikiyah, Ustadz Yuyu, dan kawan-kawan seperjuangan semua yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya dan rekan saya Ayu Widyaningrum memaparkan tentang hukum mengganti kurban dengan uang menurut para ulama. Next. Oke, sebelum kita masuk, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa sub pembahasan. Yang pertama adalah pengertian kurban itu sendiri, lalu waktu berkurban, syarat berkurban, baru hukum mengganti kurban dengan uang. Next. Oke, pertama kita ke pengertian dulu ya. Sebelum kita masuk ke hukum, kita harus tahu dulu kurban itu apa. Kata kurban atau korban berasal dari bahasa Arab, itu kurban, diambil dari kata korubah dalam fi'il madi, yakrobu dalam fi'il mudhari, dan kurban wa kurbanan dalam masdar, artinya mendekati atau menghampiri. Menurut istilah, kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Nah, dalam bahasa Arab, hewan kurban disebut juga dengan istilah udhiyah atau adaniyah, dengan bentuk jamaknya al-adani. Kata ini diambil dari kata duha, yaitu waktu matahari mulai tegak yang diisyaratkan untuk melakukan penyembelihan kurban, yakni kira-kira sekitar jam 7 sampai jam 10 pagi. Udhiyah adalah hewan kurban, yaitu unta, sapi, kambing yang disembelih pada hari raya kurban atau Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai takarub. Takarub itu pendekatan diri kepada Allah. Seperti pada Quran surat Al-Kautsar, sholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Robmu dan sembelilah kurban. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah waktu berkurban.
pelaksanaan ibadah kurban ada ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam. Supaya nggak salah, perhatikan kapan batas waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha gitu, tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau pada sore hari pada hari-hari tersebut dengan catatan sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjahnya. Hari penyembelihan hewan kurban adalah hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik yang berjumlah 3 hari setelahnya. Dari 4 hari tersebut, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, seluruh ulama telah mengambil kesepakatan bahwa waktu terbaik untuk menyembelih hewan kurban adalah di hari pertama setelah sholat Id itu, hingga sebelum matahari meredup atau sebelum masuk waktu zuhur. Next. Oke, di sini ada syarat-syarat berkurban. Ada 4. Yang pertama, Muslim, mampu, berakal, dan balik. Muslim di sini salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan berkurban. Oleh sebab itu, hanya orang Muslim yang wajib untuk berkurban, sedangkan orang non-Muslim itu memiliki kewajiban untuk berkurban. Lalu yang kedua, mampu. Perintah berkurban lebih dianjurkan kepada umat yang memiliki finansial atau mampu untuk membeli si hewan kurban itu. Seseorang dianggap mampu untuk berkurban ketika dirinya telah menyelesaikan kewajiban nafkahnya terhadap keluarganya. Lalu yang ketiga adalah balik dan berakal. Ibadah kurban yang paling utama yaitu bagi orang dewasa atau orang yang sudah balik dalam berakal dan dalam keadaan sehat. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ayu Widyaningrum. Dipersilakan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu hukum kurban. Hukum kurban adalah sunnah atau dianjurkan menurut pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama. Ketentuan kurban sebagai sunnah muakkad dikukuhkan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ibadah kurban bagi penduduk yang mampu dan tidak dalam keadaan safar atau berpergian. Di sini tadi disebutkan yang hukum kurban itu adalah sunnah menurut mayoritas jumhur ulama, didukung oleh dalil yang berbunyi dari hadis Ummu Salamah, Nabi SAW bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama dari Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkurban, maka janganlah ia menyentuh atau memotong rambut kepala dan rambut badannya, sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di sini ada beberapa pendapat dari Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Hambali, dan para ulama pengikut Hanafi, yaitu kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Kemudian ada pendapat dari Imam Hanafi, hukum berkurban adalah wajib atas penduduk kota-kota besar, yaitu orang-orang yang telah memiliki harta 1 nisab. Kemudian selanjutnya kita ke jadi intinya hukum kurban itu sunnah. Nah, itu menjadi sesuatu yang wajib ketika kita tadi sudah dijelaskan oleh Wati, kalau kita mampu untuk berkurban. Tadi mampu itu dalam artian ketika kita sudah memenuhi untuk diri kita dan keluarga. Namun ketika untuk diri dan keluarga belum ada, maka hal yang diutamakan adalah untuk kebutuhan diri dan keluarga terlebih dahulu. Maka setelah itu terpenuhi, baru kita boleh atau disunahkan untuk berkurban. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum mengganti kurban dengan uang. Di sini kurban dengan uang itu bisa diartiin dengan 2 kelompok ya, maksudnya 2 case gitu. Yang pertama, ibadah kurban dengan bersedekah uang seharga hewan, dan yang kedua bisa dipahami juga dengan ibadah kurban dengan menitipkan uang seharga hewan ternak kepada lembaga, institusi, atau panitia kurban atau takmir masjid. Jadi 2 case. Yang pertama, kita cuman
bersedekah dengan seharga hewan kurban yang pengen kita beli, lalu sedekahnya itu dikasih ke orang. Nah, yang kedua itu bedanya kita ngasih uang ke institusi, tapi uangnya itu dibelikan kurban. Maksudnya dibelikan hewan kurban gitu, nggak cuman uangnya disedekahkan ke orang lain. Nah, di sini ada pendapat ya, kalau yang dimaksudkan praktik kurban dengan uang yang kita kasih ke orang seharga hewan kurban yang pengen kita beli itu hukumnya tidak sah. Dengan kata lain, orang yang berkurban dengan praktik seperti ini tidak mendapatkan pahala atau keutamaan ibadah kurban sebagaimana yang dimaksudkan dalam syariat Islam. Meskipun demikian, orang ini hanya mendapatkan pahala atau keutamaan sedekah biasa. Jadi hitungannya nggak termasuk kurban. Jadi hitungan cuman sedekah biasa gitu. Kemudian praktek seperti ini tidak sah sebagai kurban karena kurban adalah suatu bentuk ibadah yang dikhususkan dengan penyembelihan binatang ternak sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-Hajj, yang artinya bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang telah dirizkikan oleh Allah kepada mereka. Al-Hajj ayat 34. Di sini ada beberapa pendapat. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah menyatakan bahwa kurban adalah ibadah yang aspeknya adalah irokah ad-dam atau penyembelihan yang berarti tidak boleh digantikan dengan benda lain termasuk dalam bentuk uang. Di sini ulama Hanafiyah pun yang membolehkan membayar zakat dalam bentuk uang tidak setuju bahwa penyembelihkan. Intinya harus ada hewannya gitu. Dan selanjutnya di sini ada juga pernyataan ulama yang menyatakan kurban itu khusus pada binatang ternak. Yang pertama Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan tidak sah kurban kecuali unta, kerbau, lembu, dan kambing atau biri. Yang kedua Zakaria Al-Ansari, Ina, untas atau jantan, meskipun yang sudah dikebiri. Yang ketiga ada Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat di atas berkata, Allah Ta'ala mengabarkan senantiasa penyembelihan kurban dan irokah dam atau mengalirkan darah adalah atas nama Allah menjadi syariat pada semua agama Allah. Dapat dipahami bahwa kurban adalah ibadah yang aspeknya tentang irokah adam atau penyembelihan yang berarti tidak boleh digantikan dengan benda dalam bentuk apapun. Jadi di sini intinya hukum mengganti kurban dengan uang itu tidak sah, kecuali misalkan kita nggak langsung beli hewannya, tapi kita ngasih uangnya ke suatu institusi atau masjid yang mana uang itu nanti diberikan hewan kurban, itu boleh. Tapi kalau kita uangnya kita sedekahkan ke orang lain dalam jumlah yang sama dengan hewan ternak itu, maka itu tidak dihitung kurban gitu. Di sini jika bersedekah seharga hewan kurban lebih utama daripada menyembelih hewan kurban, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada umatnya dengan perkataan atau perbuatan beliau. Karena Nabi selalu menjelaskan hal-hal yang terbaik untuk umatnya. Bahkan jika sedekah itu utamaannya sama dengan berkurban, tentu hal ini juga dijelaskan oleh Nabi, karena bersedekah jauh lebih mudah daripada menyemawat dari kecil, kemudian nanti tersebut kita kasih makan itu hewan, terus nanti kita sedekahkan, maksudnya kita kurbankan, kan itu menjadi suatu hal yang lebih sulit daripada kita hanya bersedekah dengan uang seharga hewan tersebut. Maka tadi dinyatakan bersedekah itu kalau memang bisa ditukarkan, sedekah itu kan lebih mudah daripada berkurban. Gitu. Kemudian
salah satu sedekah ini tidak bisa digantikan dengan uang ini karena tentu pada ujungnya kaum muslimin ini dikhawatirkan akan lupa sejarah kenapa disyariatkannya kurban itu sendiri. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Apabila ingin ditanyakan atau ada yang kurang bisa dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu. Silakan untuk teman-teman jika ada yang ingin berpendapat atau memberikan masukan atau juga mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Agung mau nanya dong. Siapa? Agung. Iya, mau nanya dong. Boleh gak? Udah. Silakan, Agung. Ya, Gung. Mau nanya nih ke pemateri ya. Tadi Ya. kalau nggak salah dijelaskan bahwasanya hukum kurban itu awalnya kan sunnah ya. Namun bisa menjadi wajib bagi yang mampu. Dalam hal ini semua kebutuhannya telah terpenuhi ya, terutama kebutuhan untuk menafkahi keluarga. Nah, bagaimana kalau seorang ini sudah mampu untuk berkurban, namun di sisi lain karena dulu tuh orang tuanya tidak mampu ya, sehingga orang yang sudah mampu berkurban ini belum diakikah, itu mana yang harus didahulukan, berkurban dulu atau akikah terlebih dahulu? Gitu sih kurang lebih. Terima kasih. Ya, Gung, ditampung dulu ya satu Ya. pertanyaan. Kita buka dua pertanyaan. Dua pertanyaan apa tiga? Yuk, dua dulu kali ya. Silakan. Chandra ada Chandra. Nggak? Silakan yang kedua siapa? Chandra. Ya silakan Wati. Chandra, silakan. Kedengeran nggak? Pelan, Halo, kurang. nanti pelan, Sat. Pinjam toa masjid, Chan. Ya, serius kedengeran. Pinjam tua tukang es. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya. Yang pertama, bagaimana, kan tadi hukum berkurban dengan uang kan tidak sah ya. Bagaimana jika di suatu daerah kondisinya ini hewan kurbannya itu tidak memungkinkan gitu loh, nggak ada gitu misalkan. Nah, apakah mana solusinya kayak gitu kan? Apakah boleh tetap dengan uang? Kan dalam Islam kan juga tidak memberatkan kayak gitu ya. Kemudian melihat juga dari tadi istilah kurban itu kan, bahwa kurban itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah kayak gitu kan, baik berupa hewan sembelihan maupun ataupun yang lainnya gitu. Nah, melihat dari istilah kurban aja kan melihatnya nggak mesti hewan kayak gitu, bisa dengan yang lainnya gitu. Bisa dipahami nggak pertanyaannya? Gimana makalah? Bisa ditangkap? Yang kedua, maaf ulangi, Chandra. Iya, maksudnya dari istilah kurban itu kan bahwa tadi ada kurban adalah digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah kayak gitu, baik hewan kurban ataupun yang lainnya. Nah, jadi pertanyaan gitu, ada istilah yang lainnya. Kalau misalkan kurban itu, kenapa nggak pengertiannya cuman cukup dengan hewan kurban aja kayak gitu? Misalnya istilahnya itu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan penyembelihan hewan kurban. Tapi kan di sini penjelasannya itu mendekatkan diri kepada Allah baik dengan hewan kurban ataupun yang lainnya. Gitu. Kenapa bisa nggak boleh dengan uang? Gitu. Bisa dipahami nggak? Gimana Pak Makalah? Iya. Oke, terima kasih. Yang ketiga siapa? Itu ada Jahrotul Aini tadi apa? Ya Ustadz, jadi mau bertanya.
Jadi Ya, apakah boleh berkurban dengan cara berhutang kepada orang lain? Terima kasih. mau kurban ngasih ngutang gitu ya. Iya. Ini kreatif sekali. Ya, pertanyaan pendek. Boleh nggak kurban hasil ngutang? Uangnya hasil minjem. Pinjol saat pinjol. Ada dana talangan kayak umroh. Kayak umroh haji ada dana talangan kurban. Nah, selama ini kan dana talangan hanya haji dan umroh. Nah, Zaratul Aini memunculkan yang baru, dana talangan untuk kurban. Nanti saya ngasih juga ide yang baru, dana talangan untuk para laki-laki yang belum menikah. Chandra beruntung dong. Chan. Bentar, Chan. Chan, saya dukung Chan, saya dukung. Gung, ayo Gung, kita dukung dong. Semangat, Chan. Bidan. Baik, sambil menunggu dari jawaban dari Ayu Widya Ningrum dan Putri Nafianti, silakan ya, Neng Ayu sama Neng Putri untuk konsep dulu jawabannya, atau googling dulu lah untuk buka-buka jawabannya. Saya akan membersamai teman yang lain dengan sedikit penjelasan. Ya. Vitamin C lah. Saya ingin memberikan sedikit tambahan mengenai istilah kurban. Mengenai istilah kurban. Di sini perlu ada sedikit stressing ya, penekanan. Memang orang Indonesia itu untuk kegiatan penyembelihan hewan ternak, sapi, unta, kerbau, termasuk kambing atau domba, itu disebut kurban. Oke? Orang Indonesia menyebutnya kurban. Kurban. Nah, ini ada kesamaan dalam bahasa Arab. Saya ingin Anda dibawa ke pemahaman konteks bahasa ya, konteks bahasa ini. Karena dalam bahasa agama, bahasa istilah agama, bahasa Arab ada yang sama dengan bahasa Indonesia, gitu loh. Tapi belum tentu sama persis, gitu loh. Maksudnya apa sih? Gini, kalimat kurban dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Arabnya udhiyah. Udhiyah. Karena kalau Anda cek di dalam kitab-kitab fikih, itu adanya kitabul udhiyah. Kitabul udhiyah, tidak ada kitab kurban. Tidak ada kitab kurban. Nah, kurban dalam konteks bahasa Indonesia adalah udhiyah dalam konteks bahasa Arab. Jadi penyebutan kurban, orang Indonesia bilangnya kurban. Kemudian dalam bahasa Arab juga ada istilah kurban. Bahasa tadi qaruba yakrubu kurbanan. Oh ya, itu kurban, betul. Tapi itu konteksnya qaruba yakrubu kurbanan. Anda sering mendengar kalimat qaribun, dekat ya. Kurban. Nah, qaruba yakrubu dekat. Dekat. Qaruba yakrubu kurbanan, kurban. Qaruba dekat, kurban. Qaruba yakrubu kurbanan, kurbanan. Kurban ini mendekatkan diri gitu. Mendekatkan diri. Mendekatkan diri itu kan sifatnya umum. Tadi kata Chandra, iya kan mendekatkan diri itu bisa dengan kurban, bisa dengan menyembelih ayam, bisa juga dengan memberikan uang, gitu loh. Gitu loh. Nah, konsep kurban yang dimaksud dalam hal ini ketika penyembelihan hewan ternak pada tanggal 10, 11, 12, 13 itu namanya udhiyah. Itu namanya udhiyah dalam konteks ilmu fikih. Itu namanya udhiyah. Jadi hewan yang disembelih, hewan ternak yang disembelih berupa sapi, kemudian berupa unta, berupa
berupa kerbau atau domba atau kambing pada tanggal 10, 11, 12, 13. Nah itu. Jadi tidak sah kalau orang ingin berkurban tapi tidak menyembelih hewan. Artinya kalau orang ingin mendapatkan pahala udhiyah yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian ditetapkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW, pahala udhiyah, kurban di hari raya Idul Adha, maka dia harus iraqatul dam, mengalirkan darah. Gitu. Jadi sebenarnya kurban dalam Idul Adha itu dibatasi dengan iraqatul dam, mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Gitu loh. Itu kurban dalam pengertian udhiyah. Dalam pengertian penyembelihan hewan pada tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, kemudian dengan definisi yang barusan, maka jelas tidak boleh seseorang berkurban dengan uang, tapi tujuannya ingin udhiyah. Maka kalau udhiyah, kurban dalam pengertian udhiyah, itu harus dengan hewan. Sekali lagi, kalau kita ingin mendapatkan pahala kurban dalam pengertian udhiyah, maka dia mesti dengan hewan ternak seperti yang telah disebutkan tadi. Adapun pengertian kurban yang tadi, qaruba yaqrubu kurbanan, itu secara istilah, secara bahasa, itu mendekatkan diri sifatnya umum. Iya, kalau kurban yang ini sifatnya umum. Bisa dengan tadi mengeluarkan uang, bisa dengan memberikan baju, kan sama mendekatkan diri kepada Allah. Bisa dengan memberikan makanan dan seterusnya. Gitu loh. Nah, tapi sekali lagi, yang dimaksud dengan kurban dalam bahasa Indonesia dalam konteks Idul Adha itu adalah udhiyah. Maka ada dulu sempat viral dan ramai dan menjadi perbincangan nasional. Ada sebuah lembaga, saya tidak akan sebut namanya, ada sebuah lembaga pondok pesantren yang dimana mewajibkan kepada wali murid, kemudian muridnya untuk mengeluarkan kurban dengan sejumlah uang. Oke? Dengan uang. Jadi dia tidak menyembelih hewan ternak. Uangnya itu diterima oleh pihak pesantren, kemudian dibangunkan pondok pesantren, dibangunkan madrasah. Nah ini. Nah itu bukan kurban dalam pengertian udhiyah. Kalau ingin mendapatkan pahala udhiyah, maka itu tidak dapat. Kalau orang mengeluarkan uang untuk pembangunan pesantren, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Tidak sia-sia, tetapi bukan yang dimaksud dengan kurban. Jadi sekali lagi, kurban adalah definitif kepada hewan ternak. Kurban dalam pengertian udhiyah. Tetapi kalau kurban dalam pengertian bahasa tadi, sifatnya umum. Iya, kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, qaruba yaqrubu kurbanan, bisa dengan apa saja, dengan memberi makan, dengan memberi pakaian ke Cianjur misalkan, dengan memberikan uang, dengan memberikan apa saja bantuan, itu termasuk kurban, gitu loh. Tetapi kurban dalam konteks Idul Adha itu adalah menyembelih hewan ternak. Maka sekali lagi itu pesantren yang pernah mengeluarkan fatwa itu pernah rame dan menjadi kontroversial di masyarakat, karena sejatinya kurban atau panitia kurban dalam pengertian kurban Idul Adha itu tidak bisa dijadikan dengan uang. Maka kalau pihak pesantren ingin membangun pesantren, ya buka aja rekening untuk pembangunan pesantren. Pahalanya pahala infak, sedekah. Tetapi kalau ingin pahala kurban, sebagaimana yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian ditetapkan juga dalam Islam oleh Nabi Muhammad SAW, pahala kurban, maka dia harus melakukan penyembelihan kurban. Tajib, itu saja barangkali, dan ini menjadi menjadi penting, terutama bagi para intelektual muda. Jadi Anda jangan terjebak dengan istilah
atau dengan kalimat. Sekali lagi sekarang dalam pengertian kurban itu adalah penyembelihan hewan ternak pada tanggal 10 setelah sholat Idul Adha, kemudian 11, 12, 13. Adapun penggunaan kalimat kurban dengan dikaitkan dengan kalimat qaruba yaqrubu kurban itu memang ada kesamaan. Jadi dalam bahasa Indonesia orang mengatakan kurban, kemudian dalam konteks bahasa Arab pun kalimat itu ada. Dari kalimat qaruba yaqrubu kurbanan, ya, artinya mendekat, qaribun dekat. Maka mendekatkan diri kepada Allah berdasarkan kalimat qaruba yaqrubu kurbanan, sekali lagi itu bisa dengan apa saja. Dengan berbakti kepada orang tua, dengan memberi makanan, menolong orang yang misalkan di jalan mobilnya kempes, sepedanya kempes dan lain sebagainya, membantu ibu-ibu dan sebagainya, itu merupakan kurban. Kurban secara bahasa, tetapi kurban yang dimaksud udhiyah sekali lagi adalah penyembelihan hewan ternak. Itu tambahan dari saya. Kemudian bagaimana kepada Ayu Widyaningrum dan Putri, sudah siap penjawabannya? Wati, mau duluan atau? Yang mana aja dulu? Boleh. Harus nyusun. Kan boleh. Kalau gitu saya mau coba jawab pertanyaan Chandra nih. Tadi kan pertanyaannya dua, yang pertama terkait misalkan di sebuah desa itu hewannya nggak ada semua, terus diganti sama uang gitu ya. Kalau menurut saya yang tadi udah Ustadz jelasin ya, kalau kita kurbannya dalam hal mau mendapat pahala yang tadi udhiyah itu, maka ya harus dalam bentuk hewan. Kan kita bisa mungkin uangnya dikasih ke suatu lembaga atau suatu masjid yang mana di daerah lain yang dipastikan itu uangnya dibelikan kurban, gitu Chan. Atau kalau misalkan kita dalam hal kurbannya bukan kurban untuk udhiyah, ya boleh kalau pakai uang gitu. Jadi kan dijelaskan sama Ustadz sudah jelas gitu. Terus yang tadi yang pertanyaan kedua ya, yang tadi kenapa mendekatkan diri boleh dalam, maksudnya nggak cuma kurban doang. Tadi udah jelas ya, jelas banget dijelasin sama Ustadz. Kalau misalkan kita mau kurbannya dalam bentuk maksudnya kurban dalam hal Idul Adha atau Udhiyah itu, maka harus hewan gitu, uangnya entah kita beli sendiri atau kalau kita nggak mau beli bisa diserahkan ke orang yang terpercaya yang mana uang itu dibelikan hewan kurban, atau kalau memang dalam hal kurbannya ini untuk mendekatkan ya bisa dicari cara lain gitu, dengan sedekah atau yang tadi sekarang lagi banyak bencana dibelikan maksudnya uangnya untuk bersedekah kepada orang-orang yang sedang terkena bencana gitu sih Chan. Ada yang kurang mungkin Fatih mau nambahin? Fatih mau coba jawab pertanyaan Abu. Ntar dulu Chan, ini udah belum? Udah. Udah, tadi udah ditambah nama Ustadz, panjang lengkap itu jawabannya. Wati sentimen banget sama Chandra. Takut Wati ngamuk-ngamuk terus. Maaf Ustadz, suara antum masih di mute Ustadz. Iya. Iya, tadi berarti siapa namanya? Putri nyimak baik perkataan saya. Kemudian ya, tadi mungkin saya ingin tambahkan sedikit jawaban Putri. Tadi kan kata Putri, ya bisa aja duitnya dikirim ke lembaga. Ayo Ustaz. Putri belum ngapa-ngapain. Putri belum jawab. Waduh, salah sebut apaan. Ini nggak pernah offline, udah lama nggak offline jadinya salah sebut. Ya Ayu, belum apa betul. Ayu, jadi Ayu bilang nanti tadi uangnya dikirim aja ke lembaga
kurban atau panitia kurban di daerah lain yang ada apa namanya, yang ada hewan ternaknya. Mungkin yang kedua sebenarnya bisa dengan cara mendatangkan hewan kurban dari luar daerah. Ya kita selama ini kan emang sapi, domba yang di Jakarta dari Jakarta, pertanyaannya. Bukan kan? Itu dari Boyolali, ya kan? Dari Cirebon, dari mana-mana itu. Jadi kalau misalkan Chandra di Chandra Cempaka Putih, nggak ada. Di Cilengsi banyak sapi, domba, telepon aja, nanti dikirim. Apalagi sekarang kan zaman online mudah, jadi solusinya sangat gampang sebenarnya. Jadi jangan langsung pindah, wah udah duitnya aja dikeluarkan, enggak begitu. Jadi masih banyak solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Itu aja tambahannya. Jadi bisa uangnya dikirim ke panitia kurban untuk diberikan sapi atau kurban atau domba, ataupun kita order sapi dari luar. Sekarang mau sapi, emang sapi Indonesia dari mana? Dari Australia. Yang dimakan itu yang sehari-hari. Gitu loh. Karena katanya sih di Indonesia sapinya kurang. Jadi bahkan sekarang bukan hanya di dalam satu negara, tetapi antar negara pun bisa dikirimkan. Depan gue udah skripsi. Oh, maaf Pok, berisik. Mute dulu di mute. Heboh banget. Maaf. Kamu Hira kan beneran. Tayyib, silakan Neng Nopi. Neng Putri. Oke. Untuk pertanyaan Chandra saya sepakat sama Ayuwe. ACC ya. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan Agung. Kurban atau akikah ya, Gung ya? Jadi kurban sama akikah itu sama-sama sunnah. Yaitu adanya aktivitas penyembelihan terhadap hewan yang telah memenuhi syarat untuk dipotong. Nah, sementara perbedaan yang ada di antara kurban atau akikah itu lebih ke waktu pelaksanaannya. Kurban hanya dapat dilakukan di bulan Zulhijjah. Kalau akikah dilaksanakan pada saat mengiringi kelahiran bayi, dan lebih dianjurkan lagi pada hari ke-7 dari kelahiran si bayi itu. Pada dasarnya akikah merupakan hak seorang anak atas orang tuanya, dalam artian anjuran untuk menyembelih hewan akikah ini sangat ditekankan kepada si orang tua bayinya ini dalam rangka berbagi rezeki gitu untuk dalam rangka kelahiran anaknya. Nah, para ulama memberikan kelonggaran pelaksanaan akikah oleh orang tua hingga si bayi ini tumbuh sampai dia balik. Setelah itu anjuran akikah tidak lagi dibebankan kepada orang tua, melainkan diserahkan kepada anak itu sendiri untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dalam hal ini ditentukan melaksanakan akikah sendiri lebih baik daripada tidak melaksanakannya. Lantas apa yang lebih didahulukan gitu antara akikah atau kurban? Jawabannya tergantung momentum serta situasi dan kondisi. Apabila misalnya di tahun itu ada rezeki gitu kan, mau duluin si kurban dulu atau akikah dulu gitu. Kalau udah mendekati hari raya Idul Adha, maka mendahulukan lebih baik daripada melaksanakan akikah gitu. Karena akikah merupakan ibadah sunnah yang dilakukan oleh orang tua. Jadi yang punya kewajiban pertama itu orang tua untuk mengakikahkan si anaknya itu di hari ke-7 atau di hari ke-21 sekalian ngasih nama bayi itu gitu. Kalau misalnya lewat dari itu ada juga pendapat kalau jadinya jatuhnya itu jadi sedekah untuk mengganti si akikah itu. Nah, kalau misalnya orang itu udah balik, udah dewasa, terus punya rezeki yang lebih, sudah memberikan nafkah untuk keluarganya, yaitu lebih didahulukan untuk berkurban. Tuh. Silakan jika ada yang ingin berpendapat. Silakan. Mungkin saya mau silakan. Ya. Kaitannya dengan kurban dan akikah ya. Mungkin tadi satu kalimat yang penting itu tergantung momen waktu pada saat itu. Gitu. Ini kalau pandangan yang pernah saya simak gitu ya. Jadi kalau memang sudah mendekati hari raya kurban, maka sepantasnya didahulukan untuk kurban. Tapi kalau memang kiranya masih jauh, maka tidak mengapa untuk akikah, tapi jatuhnya sedekah. Dan menurut saya sih akikah ini boleh sih diri sendiri ya. Kan kita orang tua
mungkin keuangannya terkendala dan lain sebagainya, sehingga kita pengen mensedekahkan diri kita gitu dari apa yang namanya akikah itu. Mungkin itu. Jadi tergantung momen, waktu. Ya, Ayu, cukup. ada tambahannya? Iya, tadi setuju sama Wati kalau dilihat momennya kalau misalkan udah mendekati waktu kurban, maka yang didahulukan itu kurban gitu. Tapi kalau misalkan waktu kurbannya masih jauh, kemudian kita udah punya rezeki untuk akikah, maka kita bisa akikah dulu. Terus nanti kalau misalkan ada rezeki lagi untuk kurban, maka bisa kurban. Tapi ada beberapa ada pendapat lain yang saya lihat bisa disatukan antara kurban dan akikah gitu. Maksudnya kalau misalkan uangnya ngepas nggak ada, makanya maksudnya hewan satu ini bisa dua niat gitu, akikah sama kurban. Karena kan dua-duanya sama-sama sunnah, tapi kalau lebih baik sih dipisah gitu. Kalau ada rezekinya, mungkin itu tambahannya. Baik. Gimana Baik. lagi? Agung. Agung. Gimana, Gung? Mau yang mana dulu? Gue masih pusing. Soalnya waktu itu Wati dengerin ceramahnya Ustadz Buya apa namanya, Ustadz Buya ya kalau nggak salah ya. Itu kalau dia udah lewat dari ketentuan waktunya itu, dia udah nggak akikah lagi gitu. Iya, makanya kalau tadi misalnya dia gitu. mau tetap mau akik lagi, itu jatuhnya jadi sedekah untuk mengganti akikah yang kemarin belum ada duitnya gitu. Karena kan di makanya ayat lebih dianjurin mendingan kurban. Kalau misalnya si Agung ada rezekinya, kalau ada rezekinya lebih lagi ya Agung dua-duanya aja gitu. Ya kalau sesuai apa namanya yang disarankan kan akikah itu hari ke-7, 14, 21 ya. Nah, selebihnya itu ya jatuhnya jadi sedekah, bukannya akikah gitu. Tapi kan sunnah ya, jadi nggak diberatin juga, cuman lebih baik dikerjakan gitu kalau misalnya mampu. Ya, tadi juga Thank you, Wati. sedikit saya tambahkan. Memang saya pikir ini tadi jawaban dari Putri sudah cukup lengkap sebenarnya. Yang perlu ditambahkan juga adalah bahwa memang akikah ini di samping tadi juga sampaikan bahwa harinya 7, 14, 21 juga memang ini adalah kewajiban orang tua. Jadi ketika orang tua tidak mampu, misalkan ya nggak apa-apa, karena memang hukumnya sunnah. Jadi tidak apa-apa. Nah, makanya kalau seandainya sudah dewasa dan dia belum diakikah oleh orang tuanya, itu kan sebenarnya kewajiban orang tua. Dan dua, maka ketika dia dewasa kemudian dia mampu, kalau saya sih berpandangan kurban lebih diutamakan. Ya, kurban lebih utamakan karena kenapa? Karena masa akikah sudah lewat, kemudian juga itu adalah kewajiban orang tua. Jadi kalau disuruh milih, maka saya secara pribadi akan mengutamakan kurban dulu, baru kemudian kalau nanti ada rezeki lagi, akikah, yang walaupun nanti jatuhnya barangkali sedekah, karena mungkin ingin sekali seperti orang-orang diakikahin, dan istilahnya begitu, maka dia berikutnya. Dan maka dia berikutnya. Ya, tadi sekali lagi karena memang kalau berdasarkan hadis Nabi itu 7, 14, 21, kemudian juga dia adalah merupakan kewajiban orang tua, jadi anak tidak terbebankan dengan itu. Tapi kalau anak menjadi tiba-tiba di suatu ketika menjadi anak yang sukses, kaya raya, maka di situ bukan saja memberikan akikah kepada diri sendiri, barangkali nanti anak orang juga, kalau dia melihat tetangganya misalkan miskin, lahiran, kemudian waktunya akikah, kemudian dia kaya raya, kemudian dia infak atau sedekah kepada orang tuanya, mau akikah enggak? Nih uangnya. Oke. Kan bisa saja. Dia bisa mengakikahi orang lain sebanyak-banyaknya kalau memang dia kaya raya gitu. Oke.
Terima kasih Putri Novianti atas jawabannya. Kemudian yang terakhir dari Zahratul. Ini kurban kasih ngutang nih. Dana talangan nih. Dana talangan kurban. Siapa yang mau jawab? Novi apa Ayu? Mau ingin jawab pertanyaan ini dulu. Kalau nanti Ayu boleh menambahkan atau melengkapi. Tadi boleh nggak kurban dengan berhutang gitu ya? Kalau menurut Wati itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama itu jika hutang itu hutang terbatas yang sekiranya kita tahu tempo untuk bisa membayarnya dan itu sudah diprediksi atau sudah kita hitung ya. Contohnya misalnya kita gajian nanti tanggal 25. Nah, terus harus membayar kurban itu tanggal 23 ya kan, berarti kan cuma beda berapa hari itu, 3 hari doang gitu ya. Nah, itu sah-sah aja sih kalau menurut Wati. Tapi juga harus kita kasih tahu ke keluarga kalau misalnya nanti tanggal 25 mau bayar si hewan kurban ini, supaya kan kita nggak tahu ya kapan meninggal gitu. Takutnya di tanggal 23, tanggal 24 kita udah meninggal duluan. Sedangkan si kurban ini belum dibayar gitu kan. Jadi nggak ada fitnah nantinya. Keluarga kita tetap harus membayar haknya si yang jualan kurban itu gitu. Kalau itu sih sah-sah aja sih kalau misalnya udah tahu insya Allah bakalan bayar gitu. Nah, kalau untuk kondisi kedua, kalau kondisinya menyulitkan gitu, maka nggak ada paksaan dalam menunaikan ketentuan syariat dalam agama dan nggak boleh memberikan beban gitu, karena agama datang memberikan kemudahan bukan beban gitu. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Artinya kalau ada orang yang nyusahin dirinya sendiri gitu, mencari yang sulit di sini, maka dia telah menyalahi kehendak Allah gitu. Jadi jangan nyusahin diri sendiri. Gitu, agama itu memudahkan kalau misalnya ada rezeki, karena kan ini hukumnya sunnah ya. Yang salah itu ketika yang wajib dijadiin nggak wajib, itu baru salah. Itu menurut pendapat Wati, silakan kalau ada yang menambahin atau gue. Tapi balik Ya, lagi silakan. Wati, kalau misalnya yang tadi Wati bilang kalau dengan cara berhutang, itu kan sama aja kita menyusahkan diri sendiri. Berarti kan dengan berhutang itu kita udah menyusahkan diri sendiri. Tapi menurut Wati kalau yang kondisi satu tadi kan dia udah apa namanya? Udah ngelis gitu po, nanti mau bayar ini sekian, dan uangnya udah, dan nafkah keluarganya udah ya. Insya Allah sih nggak apa-apa, tapi dia harus ngomong ke keluarganya juga gitu. Kalau yang kondisi pertama ya, kalau kondisi kedua emang bener-bener sulit, lagi nggak ada, terus minjem gitu, mendingan nggak usah sih. Karena kan hukumnya sulit. Tapi Ustadz, saya pernah baca satu buku kalau nggak salah gitu. Kurban itu, membeli hewan kurban itu, kita kalau nggak salah itu harus ada waktu dan harus secara lunas gitu. Maksudnya duit yang sudah kita kumpulkan itu sudah lunas, baru kita belikan hewan kurban gitu. Jadi masih perdebatan gitu kalau dengan secara berhutang itu menurut saya sih masih bukan solusi gitu. Lebih baik ya tunggu aja dia sampai dia, maksudnya kayak gitu kan sama aja memaksakan diri sendiri gitu. Jadi saya pernah baca gitu. Jadi kalau misalnya mau berkurban itu uangnya itu harus dengan uang yang cukup dan ada perhitungan waktunya, ada batas waktunya gitu. Jadi nggak bisa dia secara berhutang gitu. Itu pandangan dari Ibu Siti dari ya. Gak apa-apa, terima kasih. Ayu ada tambahan? Kalau menurut saya yang tadi ya, kembali ke syarat berkurban itu yang pertama harus mampu. Mampu kan dalam artian kebutuhan untuk diri sendiri dan keluarga terpenuhi dulu, baru kita disunahkan untuk berkurban. Nah, ketika posisinya kebutuhan itu belum terpenuhi, maka menurut saya nggak perlu ya, karena kan ini juga sunnah gitu. Mungkin cara lainnya tadi yang seperti yang Pak bilang, dibeli harus dalam uang cash yang udah utuh, maka bisa dengan cara mungkin ditabung dulu, kita targetnya kapan mau kurban, nanti kalau uang udah terkumpul baru bisa dibelikan gitu Ustaz. Ya, memang ini kalau bahasanya debatable ya, debatable. Sama seperti masalah umroh, dana talangan umroh dan talangan haji ya.
Pasti di situ ada dua kubu yang mengatakan boleh, yang mengatakan nggak usah deh, repot-repot aja, kan begitu. Kenapa harus Kenapa harus bela-belain ngutang gitu? Kenapa harus bela-belain ngutang gitu? Kalau memang belum punya ya sudah nanti aja gitu. Nah, eh, tadi ada yang menarik memang yang disampaikan oleh Novianti ini, bahwa kalau dalam penguasaan keuangan, misalkan seseorang, kalau Novianti kan mengatakan tadi dengan katakanlah kurbannya itu, misalkan kurbannya itu tanggal 10 bertepatan dengan tanggal 20 bulan Masehi. Sementara dia gajian nanti di awal bulan. Jadi datangnya bulan hari penyembelihan itu sebelum gajian. Nah, kemudian kalau seandainya dialokasikan itu mampu sebenarnya, tapi kalau harus di tanggal 20 ya duitnya belum ada. Tetapi nanti di tanggal 1 ada uangnya gitu loh. Maka kata Novianti, kalau orang yang semacam ini sebenarnya bisa dikatakan mampu. Bisa dikatakan mampu. Atau sama seperti orang misalkan begini, orang mau naik haji atau mau umroh misalkan, uangnya di tangan nggak ada. Oke. Uang di tangan tidak ada. Kemudian ada dana talangan. Tetapi aset harta kekayaan dia itu sebenarnya berupa rumah, berupa tanah, berupa sawah, kemudian juga income yang lainnya juga sebenarnya ada. Kalau di total itu banyak sekali gitu loh. Tapi kalau yang berupa cash uang untuk hari ini nggak ada misalkan. Nah ini bisa saja, karena kalau misalkan waliyadzubillah ya, seperti tadi misalkan menentukan tanggal untuk kurban, kemudian setelah pas itu tangannya dia wafat sebelum tanggal gajian misalkan. Nah, ini perlu kata Novianti tadi harus dibicarakan, karena takutnya ada hal-hal gitu. Harus dibicarakan sama keluarga. Betul. Ini pun kalau seandainya misalkan orang berkurban gitu. Ataupun orang naik haji misalkan, hasil minjem misalkan, bagi orang yang berpendapat bahwa boleh memakai dana talangan. Kemudian misalkan dia mati atau meninggal ya, sebelum membayar hutang tersebut. Tetapi dengan harta kekayaannya itu lebih dari cukup gitu untuk menutupi itu. Nah, itu bagi sebagian kelompok itu mengatakan boleh. Silakan saja. Silakan menggunakan dana talangan itu, baik dana talangan untuk haji maupun dana talangan untuk umroh. Karena sebenarnya kalau dihitung-hitung harta kekayaannya itu melebihi daripada kebutuhan, melebihi daripada dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut gitu loh. Tapi memang idealnya, nah kalau bicara ideal ini kan sunnah. Ya kalau memang nggak ada jangan terlalu memaksakan gitu loh. Tapi tadi sekali lagi, kalau seandainya dalam hitungan yang tidak terlalu lama dia akan mendapatkan duit misalkan, maaf, seorang pengacara misalkan, wah nanti tanggal sekian saya akan mendapatkan fee dari sebuah kasus, fee-nya itu misalkan 700 juta, sementara harga kambing cuma 3 juta. Nah ini kan sebenarnya ke-Uber gitu lah, lebih daripada cukup untuk menutupi ini. Tetapi misalkan kalau sekarang memang nggak ada, tapi tanggal sekian, tanggal bulan depan, tanggal sekian bakal ada. Nah ini bagi orang yang seperti ini, bagi kelompok yang bersemangat untuk beribadah, maka dimungkinkan. Karena kalaupun dia ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, katakanlah dia wafat sebelum bisa membayar, maka harta kekayaannya itu lebih dari cukup untuk membayar tanggungannya tersebut, katakanlah hutang tersebut. Tetapi sekali lagi memang saya juga sepakat dengan ini, idealnya memang
tidak usah memaksakan diri ya. Kalau memang belum ada ya nanti aja gitu loh. Kalaupun toh tahun ini enggak ya tahun depan, nggak masalah. Sama seperti haji atau umroh gitu. Kalau seandainya belum betul-betul istitoah gitu, uangnya dipegang itu kenapa harus sampai ngutang gitu loh. Itu kan juga akan jadi problem. Saya sih lebih cenderung kepada yang kedua dalam segi pelaksanaannya. Tetapi bagi orang yang mengatakan boleh, saya bisa mentolerir selama hutangnya itu masih dalam penguasaan kemampuan. Berbeda lagi misalkan pekerjaan orang misalkan maaf ya, dagang keliling misalkan, hasilnya sangat tidak cukup untuk membayar. Jangankan untuk bayar kurban, untuk makan sehari-hari pun nggak cukup. Nah, kalau orang semacam ini jelas tidak boleh. Orang semacam ini nggak boleh. Karena tadi apalagi jangankan untuk hal yang sifatnya sunnah, yang wajib pun keteteran. Ini nggak boleh kayak gini. Sekali lagi, saya mentolerir orang yang mengatakan boleh silakan saja, selama itu dalam penguasaan keuangan dirinya. Kemudian, tetapi saya lebih cenderung kepada yang berpendapat bahwa lebih baik ditunda dulu aja, atau jangan hutang dulu lah, nanti aja kumpulkan dulu duitnya secara sempurna, baru kalau sudah ada maka baru dikeluarkan baru ikut kurbannya atau ikut melaksanakan ibadah umrah. Tayyib, silahkan kembali kepada pembekalan. Atau ini sudah ajar ya? Belum Ustaz. Belum Bentar ya? lagi Ustaz. Oh, sudah lagi. 13 menit. 13 menit. Tayyib. Takutnya sudah ada azan. Tayyib pembekalan, silakan. Masih ada tambahan atau bagaimana? Ustaz, izin Ustaz, saya mau nanya. Iya. Mungkin ke teman-teman juga pemakalah. Kalau ini kasus juga di sebuah pesantren, kadang tuh mereka punya program gini Ustaz. Ya. Nanti dulu ya, sebentar ya. Nih kamu pilih yang mana terserah. Nah, ya. Jadi program tahunan gitu Ustaz. Jadi setiap santrinya itu ketika mau mendekati Idul Adha diwajibkan untuk membayar 150.000 gitu. Untuk kurban gitu. Setiap santri 150.000 untuk kurban. Kan lumayan tuh santrinya hampir 3.000. Nah, kalau dikali 150 tuh hampir 450 juta ya gitu Ustaz. Kemudian memang semuanya tuh dikumpulkan untuk membeli hewan ternak, hewan kurban. Dan itu dibagikan juga ke luar-luar pesantren. Ya. Tapi atas namanya gitu Ustaz. Karena atas namanya itu kadang untuk biar ada yang mewakili, jadi dikocok gitu. Mungkin setiap kelas kayak gitu. Jadi untuk mewakili sapi 7 orang, siapa aja nih dari 3.000 orang untuk mewakili nama-namanya gitu. Nah, tetap dari prosesnya itu bukan real dari mereka utuh, tapi dari patungan 150 semua santrinya. Kemudian nanti ketika atas namanya yang mewakili gitu, Sat. Itu gimana, Sat? Pandangan antum mungkin atau teman-teman yang lain? Yuk, katanya mau makan itu. Tapi gue kuliah dulu, edit maghrib tuh. Mungkin salah satu motivasi pesantren buat biar melatih sedekah gitu ya, melatih sedekah anak-anak gitu. Betul. Tapi biasanya kayak gitu. Rutinitas itu tiap tahun. Ya, makasih. Tayyib, pembekalan dulu, silakan. Pembekalan dulu silakan. Bagaimana komentarnya? Neng Ayu, Neng Putri. Bagaimana komennya? Nggak apa-apa sih Ustaz. Alasannya apa? Alasannya dulu saya juga di SMP saya ada takur, tahu bulan kurban. Itu nggak apa-apa, mewakili nama siapa, pokoknya kan intinya dari satu instansi itu, dari satu sekolah atau dari satu pesantren itu. Cuman nggak ditarapin harus 150. Iya, seikhlasnya gitu. Nggak boleh, sedekah nggak boleh ditarapin. Jadi kalau anak-anak mampunya 2.000 sehari, 1.000 sehari, silakan aja. 15. Nanti bayarnya kan banyak kalau 150.000 kan jadi marah. 150.000 per santri atau per murid gitu. Jadi gimana ya sedekah? Takutnya ada yang keberatan Ustaz, tapi kan kudu harus gitu.
Nah, kalau sedekah keberatan gimana tuh, Wati? Ya, namanya juga patungan gitu Ustaz kalau menurut saya. Ini kan sebenarnya sih tujuannya baik ya. Tujuannya baik untuk melatih orang bersedekah. Tapi lagi-lagi seperti kata Nopi barusan, itu kan 150 itu bukan uang kecil bagi masyarakat tertentu ya. Apalagi ditentukan. Kemudian juga ini nanti pahalanya pahala sedekah atau pahala kurban. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi. Kalau saya menilai sama dengan yang tadi, yang kita diskusikan. Artinya kalau orang tidak mampu berkurban, ya nggak usah maksa-maksain kurban, gitu loh. Nggak usah maksain kurban, gitu loh. Kalau saya begitu pandangan saya. Jadi kalau ini kan sunnah hukumnya. Ini sunnah hukumnya, gitu loh. Kalau sekarang ditentukan 150.000, menurut saya itu 150.000 itu kalau di sekolah biasa ya, sekolah yang negeri gitu, itu besar. Itu besar. Jadi kalau hukum sunnahnya itu sudah bertentangan dengan sodakoh. Sodakoh biasa itu tadi nggak ada ketentuannya. Semudahnya seringannya. Kalau sekarang begini misalkan, oke sekarang kita patungan kurban, patungan kurban. Kemudian ya udah kita patungan patungan. Ini ada kenceleng nih di sekolah ya, di kelas misalkan. Misalkan Nopi ngajar di kelas jadi wali kelas di kelas 3C misalkan, oke. Di SMP di kelas 3C, oke. Kita bikin kenceleng nih. Kemudian kenceleng itu diisi setiap hari oleh santri, termasuk juga oleh gurunya, siapa aja, berapa aja. Kemudian nanti pas kurban dibuka misalkan ada 3 juta, udah belikan aja sapi ke kambing misalkan. Ya jatuhnya paling sedekah. Ya nggak apa-apa kalau menurut saya sih. Tapi jatuhnya sedekah karena kalau disebut kurban kan harus 1 orang. Gitu loh. Terus juga nanti untuk penamaan itu atas nama siapa? Kurban bismi siapa gitu. Atas nama siapa? Bismi rame-rame gitu lah. Kan kalau kurban itu sudah ditulisin misalkan. Nah ini juga akan sedikit merepotkan sebenarnya. Di satu sisi ada nilai positif pendidikan. Oh kita berkurban yuk gitu loh. Patungan. Sebenarnya itu kalau untuk belajar sih, kalau bahasa belajar ya, nggak apa-apa juga gitu loh. Kan melatih orang bersedekah gitu. Bersedekah atau berkurban gitu ya. Tetapi nanti memang satu tadi tidak boleh ditentukan berapa jumlahnya. Kalau bisa tidak boleh ditentukan jumlahnya. Kemudian untuk penamaan mungkin nanti disepakati aja. Kalau memang harus ada namanya, berarti atas nama wali kelasnya aja. Atas nama wali kelas mewakili murid-muridnya gitu loh. Mewakili murid-muridnya gitu. Walaupun nanti pahalanya jatuhnya sedekah kalau menurut saya. Ya, jadi maksudnya tidak diharamkan atau tidak salah lah gitu. Dalam pengertian tidak apa-apa. Tetapi memang itu sebenarnya hanya latihan saja untuk berkurban. Tapi apakah setiap anak telah berkurban? Nah, ini jadi pertanyaan berikutnya. Lagi-lagi tadi kurban itu kan bila sudah mampu sebenarnya. Dan pasti sekolah-sekolah yang mengadakan begitu atau pesantren yang mengadakan kegiatan seperti itu, kalau ditanya enggak ini latihan saja. Biar anak-anak kita berlatih berkurban, biar nanti kalau sudah dewasa mau berkurban. Tetapi mungkin bahasanya itu laisa haqiqatan gitu loh sebenarnya. Karena lagi-lagi kalau kurban itu kan tadi seperti disampaikan oleh Ukhti Ayu maupun Putri ada syarat-syaratnya. Salah satu di antaranya adalah mampu. Tadinya hutang nggak boleh. Kenapa ini anak kecil disuruh berkurban? Gitu kan? Disuruh. Oh katanya latihan. Oh iya. Berarti kalau latihan angkanya jangan ditentuin sebesar itu. Bikin aja dana khusus untuk kurban kelas A, kelas B, kelas C gitu. Kemudian nanti atas nama siapa? Atas namanya wali kelasnya menjadi mewakili murid kelas tersebut gitu loh. Jadi menurut saya sih enggak apa-apa, tapi mungkin jatuhnya sedekah, kemudian nanti diberi nama atas nama dari wali kelas tersebut. Wallahu alam. Tetapi sebenarnya sih kalau mau fair sebenarnya nggak usah deh kalau menurut saya sih ya.
biar nanti juga anak juga ngerti kok. Ngerti. Kalau mau kurban di sekolah sebenarnya guru-gurunya aja sama kepala sekolah semuanya kurban gitu loh. Guru-gurunya aja dan kepala sekolahnya untuk berkurban biar nilai hakikat kurbannya itu dapat. Bila hakikat kurban dapat dari segi syarat-syaratnya terpenuhi semua gitu. Tapi ala kulli hal bagi orang-orang yang melakukan seperti itu atau sekolah-sekolah yang mengenai kegiatan begitu, menurut saya sih tidak mengapa, tapi mungkin nanti jatuhnya akan jatuh ke sedekah. Tapi dengan catatan tidak ditentukan jumlahnya. Kemudian juga tidak ada keharusan setiap hari. Ya biarin suka-suka. Kan yang jadi masalah dipatok. Setiap anak 150.000 per bulan. Akhir bulan sekian. Itu kan sedekah pemaksaan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bagi orang dewasa tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan. Jadi kalau jatuhnya pemaksaan menjadi tidak baik. Wallahu a'lam. Itu jawaban dari saya. Oke, saya pikir untuk perkuliahan hari ini dicukupkan sekian dan waktu maghrib sudah berada di hadapan kita. Saya akan tutup dengan salam kepada Ukhti Ayu Widianingrum dan Putri Novianti. Terima kasih atas pemakaran makalahnya. Kemudian kepada Saudara Agung, kepada Saudara Chandra, kepada Saudara Jahratul, kemudian juga kepada Saudara Salman, dan yang lainnya yang telah menyimak perkuliahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan berkah, karunia, ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya akan tutup dengan salam, kemudian kepada Ukhti Novi untuk meng-closingnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari kelompok kami. Maaf untuk segala kesalahan. Taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Syukron. Jazakumullah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.